Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia, kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang metodologi studi Islam, menganalisis satu fenomena yang terjadi di Indonesia, yaitu konsep pemikiran Islam Nusantara. Ya, semoga ini bisa membuat satu studi kasus dalam rangka kita mengamalkan atau mempraktekkan metodologi studi Islam. Baik, kita lihat yang pertama, bahwa dalam kajian ini kita akan membahas 3 bagian. Yang pertama, bagaimana latar belakang, tujuan, dan juga substansi dari Islam Nusantara. Ya, yang pertama latar belakang. Latar belakang terjadinya Islam Nusantara adalah berawal dari gagasan ya pengurus besar Nahdlatul Ulama NU pada tahun 2015. Pada waktu itu terjadi muktamar yang ke-33 di Jombang, Jawa Timur. Nah, kemudian gagasan ini sampai saat ini menjadi satu perbincangan yang cukup hangat di tengah-tengah masyarakat, karena banyak yang menganggap bahwa Islam Nusantara adalah satu pemikiran aneh, ya, satu pemikiran yang menyimpang dari ajaran Islam secara utuh. Ya, ada orang yang menyebut bahwa Islam Nusantara ini adalah kemudian nanti menganggap berbeda dengan Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, yang kebetulan pada waktu itu ditakdirkan turunnya itu adalah di Arab. Nah, sehingga ada orang yang menganggap bahwa budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan orang Arab itu adalah kemudian juga menjadi satu kesatuan dengan Islam. Nah, begitu ya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu terus muncul, sehingga kita harus jawab pertanyaan tersebut menggunakan metodologi studi Islam. Karena jika salah dalam metodologi, maka juga mengakibatkan salah dalam memahami ajaran Islam. Oke, kita lihat dari artinya. Arti dari Islam Nusantara itu sebenarnya adalah ya satu paham atau praktek keislaman di bumi Nusantara. Nah, ya, praktek dan pemahaman Islam di bumi Nusantara itu adalah hasil dari dialektika antara teks syariat. Nah, syariat di sini maksudnya adalah syariat agama Islam ya, yang teksnya, norma-normanya berasal dari Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijtihad ulama. Nah, kemudian bersatu, bercampur, ya, berinteraksi dengan realitas budaya saat ini, budaya setempat, yaitu budaya Indonesia, budaya Nusantara. Itu ya, baik dari mulai Aceh, Sumatera, Jawa, Bali, bahkan sampai ke Papua, Maluku, Kalimantan. Nusantara seperti itu ya. Meskipun ada yang menyebutkan, kalau menurut Profesor Azumardi Azra, bahwa Nusantara itu lebih luas lagi, yaitu sewilayah dengan ASEAN. Ada Thailand, ada Malaysia, ya, Filipina. Nah, namun Nusantara yang dimaksud oleh PBNU pada waktu membuat ya Islam Nusantara adalah lebih kepada konteks Indonesia, ya, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang kedua, arti Islam Nusantara itu adalah Islam yang khas ala Indonesia. Jadi khas bersumber dari Indonesia, yang isinya adalah gabungan nilai, ya, nilai-nilai Islam baik secara teologis, ya, kemudian digabungkan dengan nilai-nilai tradisi lokal, ya, budaya, adat istiadat yang muncul di tanah air. Nah, dari definisi ini maka kita bisa tahu bahwa secara teologis Islam itu ya satu, ya, secara akidah Islam itu satu, ya, satu sumber, yaitu wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad yang menjadi Al-Quran. Nah, kemudian wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad kemudian menjadi As-Sunnah, menjadi hadis. Nah, ketika Al-Quran, As-Sunnah kemudian saat ini tidak ada yang baru di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, karena memang Quran dan Sunnah sudah tidak bisa ada yang baru lagi ya, karena sumbernya yaitu Rasulullah Muhammad SAW sudah tidak ada.
Nah, maka ada satu lagi sumber Islam yang itu akan terus continue, yaitu ijtihad para ulama. Kita tahu bahwa ijtihad para ulama ini yang sesuai dengan standar adalah juga merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utamanya, sebagai sumber konsep mujmalnya, konsep globalnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Namun kemudian ketika melihat realitas di masyarakat, nah ya, Al-Quran dan As-Sunnah itu kemudian mewarnai realitas-realitas yang terjadi di masyarakat tersebut. Ya, begitu ya. Jadi artinya seperti itu. Nah, apa tujuannya Islam Nusantara ini? Ya, tujuannya adalah mewujudkan citra Islam. Nah, karena tadi munculnya Islam Nusantara ini juga menjadi jawaban ya terhadap fenomena-fenomena kelompok yang menyebutkan bahwa jika Islam itu tidak sama mirip dengan Arab, maka itu disebut bukan Islam. Nah, itu kan pemahaman yang keliru. Kemudian muncullah gagasan Islam Nusantara yang sesungguhnya adalah untuk menjawab fenomena itu. Ya, yang dimaksud adalah bahwa jika kita sekarang hidup di Indonesia, di Nusantara, maka ya berislamlah dengan gaya, style, ya, budaya-budaya masyarakat yang sudah terbentuk di Indonesia ini, gitu. Jangan memaksakan diri, gitu. Budaya-budaya asing, termasuk di situ ada budaya Arab, misalkan ya, termasuk juga budaya Barat, budaya Eropa, budaya Afrika, misalkan, dibawa ke Indonesia, kemudian dipaksakan untuk dilakukan. Itu kan tidak bisa, karena tidak mungkin juga tidak bisa. Pasti orang masyarakat lokal akan menolak. Nah, maka terjadilah konsep Islam Nusantara. Ya, sehingga nanti tujuannya adalah supaya rahmatan lil alaminnya Islam itu menjadi terasa, menyebar dan bisa dirasakan oleh banyak orang. Gitu ya, akan menjadi rahmat untuk seluruh alam, seluruh aktivitas, ya, bahkan seluruh komponen-komponen yang ada dalam kehidupan ini, baik dalam bidang sosial, politik, ya, pendidikan, ekonomi. Nah, Islam itu harus masuk dan tidak bisa budaya-budaya asing kemudian harus dipaksakan menjadi masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan kita itu, ya, jika tidak sesuai dengan budaya kita. Itu ya, itu tujuan Islam Nusantara. Nah, apa substansi dari Islam Nusantara itu? Nah, substansinya paling tidak ada 6 ya. Pertama, bahwa Islam Nusantara itu akidahnya tetap adalah akidah Islam. Akidah yang satu. Karena sifat akidah itu kan tidak bisa digugat ya. Sudah paten. Sekali asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nah, itu sudah berarti dia sudah Islam. Ya, mau background apapun, mau budaya apapun yang ia bawa, ketika ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meyakini la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ya, itu berarti dia sudah Islam. Itu akidah. Dan juga nanti mengamalkan, meyakini rukun iman yang 6. Nah, itu adalah akidah. Ya. Nah, baru nanti ketika masuk ke dalam tataran fikih, nah, maka tataran fikih itu ya menjadi berbeda-beda sesuai dengan mazhabnya, sesuai dengan konteks wilayahnya. Nah, ya. Kemudian itu bisa disesuaikan. Karena mazhab menjadi banyak ya, paling tidak ada 4 yang paling besar sudah kita pahami, ada Imam Syafi'i yang mayoritas di Indonesia, ada Maliki, Hanafi, Hambali. Yang ketiganya itu atau keempatnya ini punya wilayah masing-masing, seperti Arab Saudi misalkan. Kan ada yang Maliki, kemudian Hambali di situ mayoritas ya. Ketika kita ke Mesir itu Maliki, ketika kita ke daerah Turki misalkan, itu menjadi Hanafi. Nah, itu adalah wilayah masing-masing dan kita tidak perlu membenturkan itu, tidak perlu membawa perbedaan itu menjadi perseteruan. Justru itu adalah rahmat. Karena fikih itu harus disesuaikan dengan konteksnya. Nah, maka kita Islam Nusantara itu di dalam fikih juga sesuai konteks Nusantara, sesuai dengan konteks Indonesia. Ya, satu contoh misalkan bagaimana fikih sholat di Indonesia. Intinya sama, satu ya. Tetapi dalam prakteknya menjadi bisa bermacam-macam. Ya, misalkan fikih sholat dalam memakai pakaian ya untuk sholat. Maka di Indonesia
kita terbiasa dengan memakai sarung, memakai peci ya, memakai baju koko misalkan, memakai batik gitu. Nah, itu yang khas Nusantara. Karena itu akan berbeda ketika kita melihat orang sholat di Arab. Tidak ada yang memakai sarung, ya, peci misalkan. Di sana memakainya gamis, memakai sorban, ya. Perempuannya pakai cadar, pakai baju hitam, gitu. Kita lihat di India misalkan juga berbeda. Kita lihat di Eropa, di Turki ya, orang sholat semuanya pakai jeans, pakai pakai blazer ya, pakai jas gitu. Kemudian pakai sweater karena dingin gitu. Itu nggak apa-apa silakan. Karena inti fikihnya sholat itu adalah terutama yang terkait dengan pakaian adalah menutup aurat. Nah, maka menutup aurat itu dengan cara apapun ya. Nah, fashionnya itu adalah fikih sholat yang bercirikan budaya. Ini di setiap budaya masing-masing tentu akan berbeda. Gitu ya. Jadi ciri khas Islam Nusantara dalam fikih berarti apa? Ya kita pakaiannya berbeda misalkan itu ya. Nggak apa-apa asalkan tidak melanggar syariat Islam, ya tidak apa-apa. Kecuali misalkan memaksakan diri. Islam Nusantara harus memakai kebaya ketika sholat. Padahal kebaya itu transparan. Ya, kulitnya kelihatan, auratnya kelihatan. Berarti tidak sah. Meskipun itu Islam Nusantara, tapi kalau pakai kebaya, sholat, tidak sah sholatnya. Karena auratnya terbuka. Gitu ya. Baik, selanjutnya akhlak tasawuf. Nah, ini lebih kepada bagaimana moral, etika kita. Kan beda-beda ya. Kalau kita salaman, cium tangan, misalkan, itu adalah tradisi kita, ya, etika kita. Ketika berbicara, yang anak kecil lebih rendah suaranya dengan orang tua, itu adalah budaya, itu adalah akhlak yang bagus. Berbeda dengan nanti akhlak di Eropa, akhlak di Arab misalnya, itu akan menjadi berbeda lagi. Kemudian budaya, tadi sudah kita bahas ya, budaya-budaya apa misalkan. Kita melihat ada budaya mendoakan arwah leluhur, ya, khas Nusantara, khas Islam Nusantara, menjadi ada tahlilan, ada kenduren. Selama tahlilan kenduren itu tidak melanggar fikih dan tidak melanggar akidah, it's okay, itu silahkan bisa berjalan. Tetapi kalau tahlilannya justru di dalamnya ada kesyirikan, misalkan ada sesajen, ya, ada doa-doa yang dipanjatkan bukan kepada Allah, ya, ada ritual-ritual aneh yang melanggar fikih, itu tidak boleh. Tetapi selama tidak melanggar fikih dan akidah, silakan jalankan, itu tidak apa-apa. Sama seperti budaya-budaya Arab, misalkan berbahasa Arab ya. Nah, ada orang misalkan menemukan satu musik Arab disetel di masjid, padahal musik Arab itu isinya adalah tentang romantisme ya, tentang kegalauan, tentang perselingkuhan misalkan ya. Samalah seperti galau-galau, musik-musik galau yang populer di Indonesia ya. Nah, maka itu produk budaya. Jadi tidak semua bahasa Arab itu juga bagus isinya. Karena tidak ngerti aja bukan bahasa Arabnya ya, sehingga dianggap itu adalah bagi orang awam bisa jadi diamini doa musik-musik Arab itu ya. Nah, itu karena tidak tahu bahasa Arab. Itu produk budaya, bukan produk agama gitu. Jadi kita harus, itulah pentingnya metodologi studi Islam ya. Kita memahami ajaran ini Islam bukan dari sisi mana? Apakah akidah, fikih, akhlak, atau bahkan budaya. Baik ya, selanjutnya produk politik juga begitu, produk pendidikan juga berbeda. Politiknya di Arab sekarang apa sistem pemerintahannya? Kerajaan, ya kan? As-Saud sebagai pendiri dulu Saudi Arabia sampai sekarang ya Raja Salman itu adalah turun-temurun, anak cucu dan sebagainya. Tapi di kita produk politik Islam khas Nusantara apa? Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi, pemilu, itu khas Nusantara, itu sudah Islami, ya. Tinggal nanti apakah praktek politisinya sesuai dengan Islam, tidak jujurkah, dia tidak korupsikah, tidak suapkah, itu baru Islami. Tapi kalau di Arab juga, tapi kalau misalkan sistem kerajaan, ya, turun-temurun tetapi banyak suap, banyak korupsi, ya tidak boleh, itu melanggar ajaran Islam. Tapi kalau demokrasi, tapi demokrasinya bagus, jujur, itu bagus berarti. Di situ ada unsur musyawarah. Wasyawirhum fil amri, gitu kan, dan bermusyawarahlah dalam segala urusan, termasuk dalam hal politik. Terakhir pendidikan ya. Nah, kalau pendidikan banyak juga.
Di Indonesia pendidikan kita seperti ini ya, bagus gitu. Dari mulai anak kecil mendidiknya bagaimana ya, TK, SD, SMP, terus sampai ke perguruan tinggi. Di wilayah lain berbeda juga, itu di negara lain. Tetapi apakah itu salah? Nah, dilihat dulu. Kalau pendidikan itu sesuai dengan syariat dan akidah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau berbeda dengan akidah, berarti tidak boleh. Itu ya. Nah, maka kesimpulannya rekan-rekan, Islam Nusantara itu bagus selama tidak menyalahi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Islam Nusantara bisa jadi sesat, bisa jadi menyimpang kalau akidahnya melanggar, fikihnya dilanggar. Ya, begitu juga Islam mana? Islam Arab juga begitu. Islam yang dilakukan oleh orang Arab. Kalau mereka korupsi, mereka menyalahi aturan akidah Ahlus Sunnah, sama, tidak boleh juga. Ya, sama juga Islam dari Afrika misalkan, tetapi mereka bagus akidahnya sama dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya itu sama, itu adalah khas, itu ciri budaya. Jadi Islam Nusantara itu lebih kepada bagaimana produk budaya khas Indonesia dalam berislam. Demikian ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.